Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang komunikasi, saat ini saya akan share tentang interpersonal communication skill. Dan video ini sangat menarik dan dibutuhkan bagi profesional supaya lebih sukses dalam kemampuan berkomunikasi secara interpersonal. Tonton sampai selesai video ini. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen yang baik, kemudian share video ini kepada sahabat-sahabat Anda supaya mereka juga bisa merasakan atau bisa belajar juga tentang hal-hal yang baik dari strategi untuk berkomunikasi yang efektif, dan juga membuat saya lebih semangat untuk memproduksi video-video baru dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional di Indonesia. Banyak sekali pertanyaan yang membingungkan dari para profesional sehingga disampaikan kepada saya bahwa bagaimana dalam teknik berkomunikasi secara interpersonal, bagaimana mempengaruhi seseorang supaya kita efektif mempengaruhi seorang dalam kaitan dalam berkomunikasi secara interpersonal dalam konteks pribadi kita, di dalam memainkan peran-peran kehidupan kita sebagai profesional. Nah, video ini saya akan jelaskan semaksimal mungkin. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sebagai profesional. Dan jangan lupa Anda subscribe, lalu Anda share video ini kepada banyak orang sehingga banyak orang yang menerima manfaatnya. Interpersonal communication skill ini sangat dibutuhkan bagi para profesional supaya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain efektif dan tercapai tujuan dari komunikasi tersebut sehingga bermanfaat bagi Anda semua. Nah, tentu sebelumnya diharapkan Anda telah melihat video-video sebelumnya tentang konsep komunikasi, lalu proses komunikasi, dan juga memahami namanya intrapersonal communication skill. Ini penting sekali Anda pelajari lebih dahulu supaya kita memahami untuk masuk ke video saat ini. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, oleh karena itu secara interpersonal dianggap misalnya asumsinya secara intrapersonal Anda sudah baik, artinya Anda berpikir positif terhadap orang lain. Nah, kalau Anda masih negatif, itu akan sulit sekali berkomunikasi secara interpersonal. Jadi pertama syaratnya Anda telah mampu mengolah diri Anda, berkomunikasi dengan diri Anda positif sehingga outputnya positif, yaitu dalam memahami orang lain dan melihat orang lain. Nah, di dalam proses komunikasi juga, sebelum Anda berkomunikasi secara interpersonal, Anda punya kewajiban, yaitu memahami orang yang diajak berkomunikasi. Yaitu pertama, mengenali siapa orang yang diajak berkomunikasi, begitu ya. Jadi Anda mengenali siapa orang tersebut, yaitu apa yang kenali, ya minatnya, ketertarikannya, dan juga kepribadiannya, supaya Anda bisa lebih efektif berkomunikasi. Jadi cara interpersonal. Kenapa di sini? Karena memang dalam komunikasi interpersonal ada tahap-tahap yang mesti dibangun terlebih dahulu supaya jauh lebih efektif. Contoh seperti ini teman sekalian ya. Sebelum Anda berkomunikasi dengan Anda mengenali orang lain, apa yang dikenali yaitu misalnya tipe kepribadian, tipe dominan, tipe influence, tipe compliance atau tipe steadiness. Kenali lalu cara berkomunikasinya. Nah, yang kedua juga mengenali hobi-hobinya, minatnya, ketertarikan, lalu hal-hal lain yang bisa Anda kenali dari orang tersebut. Makin banyak informasi tentang orang lain tersebut, maka Anda akan lebih mudah bagaimana mempengaruhi orang tersebut. Dengan cara apa? Kita mendekati dengan cara yang namanya komunikasi secara interpersonal untuk membangun teknik kepercayaan atau trust building. Nah, itu dia. Makanya usaha mengenali. Berangkat dari mengenali dari lawan bicara kita, maka Anda akan melakukan tahap-tahap. Nah, dalam komunikasi itu ada tahapan namanya ice breaking, ya, tahapan membangun, mencairkan suasana. Nah, biasa mencairkan suasana ini mulai dari pembicaraan-pembicaraan yang ringan untuk tujuannya mematching, membangun kesamaan. Jadi itu ya, sahabat sekalian ya. Jadi dengan mengenali kepribadian, mengenali hobi, minatnya, maka Anda punya bahan untuk berkomunikasi di awal, membangun kesamaan. Nah, ketika sudah bangun kesamaan, misalnya Anda mengenali orang itu dari suku Jawa, maka Anda
Walaupun Anda bukan orang Jawa, tapi bisa juga pelan-pelan ngomong bahasa Jawa sedikit-sedikit. Cek aja begitu ya. Atau dia punya hobi ketertarikan dengan bidang olahraga. Misalnya dia mengenali sukanya main tenis. Jadi Anda pelajari tersebut, lalu Anda bisa memulai pembicaraan dengan soal tenis. Juaranya kah atau apa saja. Atau hobi yang lain-lainnya. Nah, itu dengan mengenali maka Anda akan jauh lebih efektif membangun kesamaan. Atau melihat kepribadian. Kalau Anda bertemu orang dominan, maka Anda akan menggunakan gayanya yang dominan juga. Bangun seperti ini ya. Nah, intinya bangun kesamaan. Bangun kesamaan. Ketika sudah sama, baru Anda mengikuti iramanya. Menyesuaikan speednya, kecepatan dia berbicara, cara berbicara, gayanya. Begitu dia banyak kesamaan, Anda bisa mengatakan, kita sama ya hobinya, kita sama ketertarikannya. Nah, itu biar agar orang tersebut merasa aman dekat dengan Anda. Jadi kesamaan itu penting sekali dibangun dalam hubungan komunikasi secara interpersonal. Nah, ketika sudah merasakan sama dan orang itu merasa nyaman, nah waktunya Anda mempengaruhi, leading sesuai dengan tujuan Anda. Kalau tujuan Anda menjual, maka tentu Anda langsung menawarkan produk, gitu ya, meyakinkan klien Anda, meyakinkan orang tersebut. Atau banyak hal tujuan, tergantung tujuannya. Tapi intinya adalah bangun dulu kesamaan. Nah, kesamaan apa saja sih? Ternyata kesamaan itu levelnya banyak sekali teman-teman, panjang sekali. Misalnya level dasar kesamaan itu level 1, yaitu sekedar tahu. Anda tahu orang itu siapa ya. Lalu ketika sudah tahu, lalu Anda mencoba bangun hubungan, lalu Anda berkenalan, jadi kenal, jadi teman. Jadi teman ya. Lalu Anda berkembang terus, berkomunikasi terus dengan baik. Lalu Anda mulai menjadi sahabat. Wah, jadi sahabat, jadi tahu, jadi kenal, jadi teman, jadi sahabat. Nah, sudah makin kuat lagi hubungannya, maka bisa jadi tanda kutip jadi pacar. Tanda kutip ya, karena pengetahuan sudah semakin dalam informasi yang diterima. Atau meningkat lagi, sudah seperti keluar. Kenapa? Karena bertahap komunikasi tersebut, maka bidang terbuka. Menurut teori Joaquim Indo, artinya dua pihak saling membuka diri, saling cerita. Makin kuat hubungannya, makin tinggi hubungan derajatnya, maka keterbukaan itu makin lebar sekali. Artinya makin luas, bidang terbukanya makin luas karena Anda terbuka, hobinya, makannya, lalu caranya, seperti banyak hal. Nah, itu dari Joaquim Indo bisa Anda lihat ya, bidang terbuka atau di matriks satunya itu makin luas. Sehingga Anda kalau sudah dalam luas tersebut ya, maka Anda akan lebih mudah mempengaruhi dari orang tersebut karena sudah saling percaya. Nah, itu dia mengapa pentingnya mengenali seseorang sebelum memulai berkomunikasi. Jadi tujuannya apa? Dalam rangka tadi yang ice breaking, membangun suasana supaya nyaman orang tersebut dan Anda bisa mempengaruhi sesuai dengan tujuan yang Anda ingin capai. Nah, itu dulu teman sekalian ya. Jadi kenali, bangun hubungan, kepercayaan. Nah, yang lain lagi tentu Anda juga melihat ketika Anda ingin mempengaruhi orang untuk mau berubah, cara Anda berkomunikasi kan di video sebelumnya sudah dijelaskan ya. Ada 3V yang harus dimiliki bagi seorang komunikator gitu ya. Yaitu unsur apanya? Unsur pesannya. Pesannya harus jelas, speak with data ya. Kedua, vokalnya. Vokalnya harus kuat. Itu emosinya di situ ya. Lalu yang ketiga, visualnya, bahasa tubuhnya. Nah, itu dia mempengaruhi di situ ya. Nah, di sini dalam rangka apa sih? Dalam rangka nanti ingin menginfluence. Setelah sama, baru tugas Anda kan mempengaruhi supaya orang itu mau berubahkah, atau membelikah, atau yakinkah seperti itu. Nah, waktu di kondisi seperti inilah, setelah ice breaking, maka mulai Anda menggunakan. Si penerima ini idenya sederhana, dia mau berubah mengikuti kita tidak. Ada dua pendekatan yang harus perhatikan. Selain tadi pesan, media Anda gunakan, itu sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, yaitu kondisi dari pikiran orang tersebut. Tentu pikiran orang tersebut tadi kalau sudah explain sudah nyaman ya, sudah positif lah melihat kita. Lalu Anda mengkondisikan berikutnya, yaitu kondisi apa? Apa yang Anda jelaskan? Kalau Anda ingin menjelaskan suatu sistem, suatu SOP, maka Anda menggunakan gaya komunikasi dalam mempengaruhi menggunakan teknik namanya komunikasi secara sistematik atau yang logik. Jadi Anda menjelaskan satu per satu. Kalau tujuannya Anda ingin mempengaruhi dari contoh memotivasi, maka Anda membuat komunikasi dengan pendekatan namanya kondisi pikiran, yaitu kondisi pikiran namanya heuristik, nyaman dia. Misalnya contoh,
Anda yang pengaruh supaya anak buah Anda termotivasi. Ya, kalau Anda melihat video saya tentang motivasi, pasti Anda melihat bahwa motivasi itu bagaimana orang hanya dua dipengaruhi ya, dari pendekatan reward and punishment. Waktu Anda mengatakan reward, Anda dengan ekspresi Anda, kalau Anda berhasil mencapai ini, nanti kita bisa berlibur ke luar negeri, atau Anda berbonus bersama keluarga untuk ibadah ke tanah suci. Wah, itu kan senang sekali. Jadi berimajinasi dia. Begitu Anda berbicara, langsung dia punya visualisasi seperti itu. Atau Anda sedang memberikan ancaman. Ya, jadi itu teknik namanya teknik kondisi pikiran, namanya heuristik atau imajinatif. Anda memberikan punishment, kalau Anda seandainya tidak berhasil mencapai target ini, Anda bayangkan, ya, maka Anda bayangkan ya, yaitu apa? Anak Anda menderita, tidak bisa makan, tidak bisa sekolah dan sebagainya. Nah, itu cara-cara komunikasi menggunakan teknik visualisasi, yaitu imajinatif. Tapi waktu Anda menjelaskan caranya bagaimana, seperti apa, itu menggunakan teknik namanya systematic logic, seperti itu sekalian. Ya, jadi dua ya pendekatan Anda. Lihat, perhatikan, tergantung dari pesan yang Anda sampaikan. Pesannya apa nih? Sifatnya sistematik, logik, menjelaskan SOP, prosedural, atau Anda sedang menginfluence dia, tujuannya supaya dia tertarik, terbangunkan, seperti itu. Nah, begitunya dalam menjual misalnya. Waktu Anda menjual, meyakinkan ketika menjual produk Anda, Bapak Ibu, produk ini kalau Anda pakai, Anda miliki, Anda tidurnya akan nyaman, karena tidak akan trouble lagi masalah dengan produk ini. Anda pasti senang tidur seperti itu. Anda bayangkan. Nah, kalau Anda menjelaskan secara logik, tahapan-tahapan menggunakan benda ini misal gitu ya. Nah, itu persyaratan jadi secara interpersonal. Tapi jangan lupa, setiap komunikasi itu setelah Anda menggunakan mengirim pesan, selalu ingat ada pesannya, kedua ada medianya, ketiga si penerima. Untuk memastikan dia telah menerima informasi yang Anda sampaikan tadi, yaitu mesti ada umpan balik, feedbacknya. Mesti tanya, gimana? Sudah semangat? Sudah bergairahkah? Yakinkah? Mesti beli seperti itu. Nah, ternyata perubahan perilaku hasil dari komunikasi, entah Anda membujuk atau mempengaruhi, ternyata ada prasyarat lagi, sahabat sekalian. Ini yang menjadi menarik buat kita. Kalau tadi sudah tekniknya, mau pakai rasional atau menggunakan teknik heuristik, teknik emosi gitu ya, ternyata sebelum orang memutuskan, terpengaruh atau terbujuk, maka ada dua syarat harus dimiliki. Yaitu pertama, syaratnya adalah availability, sarananya. Nah, jadi makanya sebelum ada komunikasi, jelaskan dulu sarananya apa nih. Kalau saya mau beli, ada nggak uangnya dan sebagainya gitu ya. Lalu manfaatnya. Nah, ada dua ya, manfaat dan sarananya. Tentu yang pertama, kalau seorang sales biasanya karena dia tahu syarat orang memutuskan membeli itu manfaat, maka influencingnya atau mempengaruhinya dengan cara menjual manfaat. Belum produk lu, menjual manfaat. Mengapa Anda mesti punya produk saya seperti ini? Oh ya, jadi kenapa Anda mesti membeli ini? Apa manfaat buat Anda? Apa untungnya menerima produk ini atau membeli produk ini? Dijual manfaat secara detail. Nah, itu kenapa? Karena manusia punya ego, yaitu akan membeli, memutuskan kalau ada untungnya buat dia, ya, ada manfaatnya buat dia. Nah, itu jangan lupa teman sekalian ya. Makanya dalam komunikasi sebelumnya, setelah waktu Anda melakukan komunikasi secara sistematik atau secara heuristik, jangan lupa manfaatnya. Nah, itu menggunakan bahasa-bahasa visual teman-teman ya. Nah, juga setelah ada manfaatnya, baru sarananya. Nah, misalnya Anda bisa membeli produk ini, lalu dibilang misalnya, Pak, kan saya nggak punya dana. Nah, ini dia sarananya, kita punya program kredit, punya program macam-macam. Jadi dia, orang bisa tertarik, punya pilihan-pilihan untuk keputusan. Jika dua-dua hal tersebut, yaitu ketika manfaat sudah terpenuhi, lalu dia punya sarana membeli, tidak lama lagi dia memutuskan untuk menggunakan, untuk berubah sesuai dengan tujuan Anda berkomunikasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana Anda memahami seorang sudah terpengaruh ya secara interpersonal? Biasanya waktu umpan balik, nah ini ada indikasi gitu ya, ada indikasi. Nah, setiap ada komunikasi tanya lagi, bagaimana Bapak? Nah, ini pertama, dia sudah seberapa dia tahu dengan apa yang telah kita komunikasikan setelah kita minta feedback gitu ya. Lalu seberapa dia butuh dengan produk kita gitu ya. Ini mesti digali. Seberapa dia punya keinginan, seberapa dia punya keyakinan, dan bagaimana dia bersedia nggak beli. Nah, ini tahap-tahap yang harus kita periksa kepada lawan bicara kita kalau kita sifatnya ingin mempengaruhi. Ada indikatornya. Melalui feedback, melalui umpan balik, Anda mesti memeriksa apakah dia ada respon, dia mengetahui,
kedua dia merasa butuh, ketiga dia merasa ingin, dan dia yakin setelah Anda pengaruhi, lalu apakah dia bersedia mengambil keputusan untuk membeli atau berubah. Nah, itu penting banget dalam komunikasi secara interpersonal. Itu tahapan namanya feedback. Ini yang harus dilakukan bagi para profesional. Nah, itu contoh beberapa mengenai proses secara interpersonal. Ada hal lain lagi juga, yaitu Anda harus menyiapkan terlebih dahulu. Tadi kan ya, secara positif Anda sudah sadar bahwa interaksi diri Anda sudah beres. Nah, juga perhatikan juga dari sisi si penerima, dia positif nggak melihat kita. Kalau dia positif, karena tadi setiap orang juga punya kemampuan berpikir secara intrapersonal. Makanya pentingnya ice breaking supaya dia punya kesan positif dengan kita. Pastikan dia telah dengan kita. Apa indikatornya? Indikatornya sederhana adalah dengan Anda melakukan ice breaking, entah dengan membangun suasana hubungan, dia sudah tersenyum, bahkan ketawa bareng bersama-sama gitu ya, sudah cair suasananya. Nah, itu berarti sudah positif. Jadi kalau mau bicara kepada seseorang, jangan langsung bicara, ada tahap-tahapnya. Itu tadi ice breaking, membangun suasana, bangun kesamaan, seperti itu sobat sekalian ya. Jadi nggak boleh langsung berbicara. Nah, itu rahasia dalam komunikasi secara interpersonal. Jadi sahabat sekalian, itulah informasi bagaimana skill interpersonal communication skill yang Anda harus kuasai. Memang variabelnya banyak sekali teman sekalian ya. Itu Anda pelajari dengan baik supaya Anda akan jauh lebih efektif waktu Anda melakukan interpersonal communication skill. Nah, jangan lupa sahabat sekalian, saksikan video-video karena ini sifatnya serial, video training tentang komunikasi. Anda bisa lihat lengkap semua supaya lebih lengkap Anda mendapat pengetahuan dari informasi video, sehingga kompetensi Anda akan jauh lebih baik dan semoga bermanfaat bagi Anda. God bless you.